Ya, jadi mari kita bahas tentang budidaya tuna, khususnya di Jepang dan Filipina. Siapa sangka ikan yang kita anggap biasa ini punya cerita yang luar biasa? Pertama-tama di Jepang, tuna itu bukan sekadar makanan, tapi sudah jadi bagian dari budaya mereka. Di sana ada yang namanya tuna auction di pasar Tsukiji. Bayangkan, orang-orang beradu tawar untuk mendapatkan tuna terbaik. Harga satu ekor tuna bisa mencapai ratusan ribu dolar. Gila kan? Nah, di Filipina budidaya tuna juga lagi naik daun. Mereka punya teknik yang unik namanya tuna ranching. Jadi mereka menangkap tuna muda dari laut terus dibesarkan di kolam khusus. Proses ini bikin tuna tumbuh lebih cepat dan sehat. Dan yang menarik, tuna yang dibudidayakan di Filipina ini sering diekspor ke Jepang. Jadi bisa dibilang tuna Filipina itu jadi bintang tamu di meja makan orang Jepang. Tapi ada fakta menarik lainnya. Tuna itu bisa berenang sampai 70 km per jam. Bayangkan, ikan secepat itu pasti bikin kita berpikir dua kali sebelum menangkapnya. Selain itu, tuna juga punya kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya. Jadi, meskipun berada di air dingin, tubuhnya tetap hangat. Ini yang bikin tuna jadi predator yang sangat efisien. Oh, dan jangan lupakan soal rasa. Tuna yang dibudidayakan di Jepang, terutama yang jenis bluefin, dikenal dengan tekstur dagingnya yang lembut dan lemaknya yang melimpah. Ini yang bikin sushi tuna jadi favorit banyak orang. Tapi sayangnya karena permintaan yang tinggi, populasi tuna ini semakin terancam. Makanya penting banget untuk mendukung budidaya yang berkelanjutan. Di Filipina, mereka juga mulai mengembangkan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan pakan alami dan menghindari bahan kimia berbahaya. Ini bukan hanya baik untuk ikan, tapi juga untuk ekosistem laut secara keseluruhan. Jadi, kita bisa menikmati tuna tanpa merasa bersalah. Jadi, ketika kamu menikmati sushi tuna atau sashimi, ingatlah bahwa ada banyak cerita di baliknya. Dari lelang yang megah di Jepang hingga teknik budidaya yang inovatif di Filipina, tuna bukan sekadar ikan, tapi simbol dari tradisi, inovasi, dan keberlanjutan. Siapa sangka ikan ini bisa jadi topik yang seru untuk dibahas ya.